Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semuanya, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Selamat pagi, kita udah berada di Kota Bekasi, tepatnya di Terminal Kota Bekasi, teman-teman. Nah, kemarin banyak banget yang komen, "Mas, cobain dong Prima Jasa yang rute baru Bekasi Indramayu." Widih, pas tanggal 26 Juni kemarin tuh perdana ya dari Bekasi menuju Indramayu. Dan akhirnya sekarang mumpung lagi ada di Bekasi, kita cobain aja deh rute baru PO Prima Jasa dari Bekasi menuju Indramayu. Bisnya udah di belakang kita. Kita akan nikmati perjalanan pagi kali ini. Yuk, kayak gimana keseruan perjalanannya? Tonton terus videonya sampai tuntas. Oke teman-teman, pagi hari ini suasana di Terminal Bekasi. Sekarang jam 7 kurang 8 menitan. Ini pagi-pagi ini udah sangat ramai ya teman-teman. Banyak sekali bis Prima Jasa ke berbagai jurusan, mulai dari ke jurusan Cikijing, Majalengka, terus ada yang ke Garut, ada yang ke Tasik, Bandung, Bekasi Merak, mana lagi, Kuningan tuh sebelah sana, banyak. Nah, ini Arimbi jurusan Merak teman-teman. Sebelah sana ada PO Budiman. Golongannya Budiman tuh ada yang ke Tasik, ada yang ke Pangandaran, Karangpucung, Kawali dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, di pojokan sana itu bis-bis Sumateraan teman-teman. Ada yang ke Sumatera Barat, ada yang Sumatera Selatan dan sekitarnya. Ini Dewi Sri pasti ke Tegal sih. Ya, Panturaan gitulah. Nah, belakangnya ada Hiba Putra itu ke Sukabumi teman-teman. Ya, beginilah suasana di Terminal Bekasi. Terminal yang mungkin bis-bis akap jurusan Jawa Tengah, Jawa Timur itu hampir nggak ada yang masuk di sini teman-teman. Karena biasanya bis-bis akap Jawa Tengah, Jawa Timur itu mampirnya di Bekasi Timur, sedangkan posisinya Terminal Bekasi ini agak jauh dari Bekasi Timur teman-teman. Jadi yang mengisi terminal ya kayak gini-gini, bis-bis jarak menengah, ya jarak jauh paling yang ke Sumateraan itulah, kayak gitu teman-teman. Nah, bis yang kita naik ini nih, Prima Jasa Bekasi Indramayu. Ini satu-satunya bis Prima Jasa. Mungkin yang pertama kali bis Prima Jasa di jalur Pantura ya teman-teman. Nah, kalau ada yang komen, loh kan Prima Jasa ada yang jurusan Kuningan, Cirebon, tapi itu lewat tol teman-teman. Sedangkan ini lewat Pantura. Dia ngetol sampai Cikampek, Cikopo gitu. Terus dia lewat Simpang Jomin, lalu lewat Pantura, lewat Pamanukan, Patrol, dan seterusnya. Nah, ini luar biasa nih. Pertama kalinya bis Prima Jasa di jalur Pantura. Keren. Ini kita akan nyobain ini. Nah, untuk jadwal bis Prima Jasa Bekasi Indramayu ini cukup banyak ya teman-teman. Kalian bisa cek di layar kaca ini jadwalnya, kemudian tarifnya juga. Terus, oh ya, bis Prima Jasa ini terkenal dengan tarif kawasan ya teman-teman. Jadi setiap wilayah itu punya besaran tarifnya masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan pengen jarak dekat gitu, misalkan dari Bekasi ke Cikopo atau dari Cikopo ke Pamanukan gitu teman-teman. Sip. Nih bisnya udah ready di sini teman-teman. Laju utama. Ini dulunya Bekasi Hiba Putra nih. Ternyata sekarang namanya jadi laju utama. Jurusan Bekasi Sukabumi. Ini Prima Jasa Cikijing. Cikijing itu Majalengka. Yang patas ini kan dari Berangkat dia. BT07 PO Budiman jurusan Tasik Bekasi. Ini yang pakai sasis Osor 1836. Kursinya udah ganti kayaknya. Oke teman-teman, bis Prima Jasa jurusan Indramayu berangkat. Dadah. Kita nggak naik yang ini, tapi kita naik yang belakangnya teman-teman. Karena yang belakangnya pakai bodi yang lebih menarik. Ya walaupun sama-sama Avante H7, cuman beda aja gitu. Lebih menarik, dan saya belum pernah dapet Avante H7 yang model yang apa? Yang jenong gitulah, yang kayak kepalanya ikan lohan. Kayak gitu teman-teman.
berangkat. Dan kita naik yang belakang ini teman-teman. Bisnya beda. Beda model doang tapi namanya sama H7 teman-teman. Nanti kita akan lihat bisnya kayak gimana. Sip. Masuk. Bismillah. Wih, mantap. Mau naik yang ini ya? Iya. Nah, ini dia teman-teman bis Prima Jasa jurusan Bekasi Indramayu yang akan kita naiki dengan jadwal keberangkatan jam 8 pagi dari Terminal Bekasi, teman-teman. Nah, kenapa saya sebut bis ini beda? Karena bis ini menggunakan bodi Avante H7 yang mungkin ini batch berapa ya? Batch awal gitu ya. Dan bentukannya itu beda gitu. Kalau yang sebelumnya kan selendang sampingnya itu nyambung, sedangkan kalau yang ini tuh selendangnya putus gitu teman-teman. Sama si kepalanya itu lebih jenong. Tuh, kita bisa lihat kepalanya lebih jenong kayak kepala ikan lohan gitu teman-teman. Lucu sih. Nah, ini armada ini tuh terbatas ya teman-teman di bis Prima Jasa. Rata-rata tuh ya yang kayak gitu tuh, yang kayak samping itu yang basic lah, Avante H7 basic gitu teman-teman. Nah, ini makanya saya ngincer yang ini ya biar beda aja, karena sebelumnya kan Mas Kevin Sebastian udah pernah bikin trip reportnya dari Bekasi ke Indramayu, dapat armada yang Avante yang biasa gitu. Ini saya pengen yang armada yang beda aja gitu teman-teman. Ya, dari Bekasi ke Indramayu jadwalnya cukup banyak, kalian bisa cek di sini di layar kaca ini. Terus juga untuk tarif kawasannya juga bisa dicek di layar kaca ini teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lanjut kalian bisa lihat Instagramnya official PO Prima Jasa kayak gitu teman-teman. Sip. Jajan dulu guys, lapar. Ini saya beli lontong sama donat, satu bijinya Rp2.000, sama beli teh itu saya teman-teman. Ya, lumayan lah buat ganjal perut. Nah, perjalanan dari Bekasi ke Indramayu kurang lebih 4,5 jam. Berapa Pak? Ada jajan nih teman-teman. Ini agak banyakan jajannya biar bisa buat dibagi-bagi sama teman-teman nih. Ini ada Mas YouTuber nih. Siapa nih namanya? Indra. Mas Indra. Channelnya? Indra Ramadan. Mantap. Nih jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Mau kemana nih? Sama, kita mau naik ini sambil Indramayu, nanti kita lihat mau kemana. Mantap. Jangan lupa ditonton ya videonya. Terima kasih, Mas. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini interior dari bis Prima Jasa. Kebetulan bis Prima Jasa ini kelasnya AC ekonomi ya teman-teman, menggunakan konfigurasi seat 2-3, sebelah kiri 2, sebelah kanannya 3. Totalnya itu kalau manut stiker ya teman-teman itu ada 57 kursi. Nah, terus di bagian belakang seperti biasa itu ada smoking room teman-teman. Prima Jasa itu selalu menyediakan bilik tersendiri untuk merokok ya. Nah, sampai atapnya aja udah dibuka tuh teman-teman, udah disiapin buat apa ngerokok gitu. Nah, terus untuk bis ini apa ya, ini kayak armadanya tuh bukan armada yang baru grass banget, tapi ya bisa dibilang masih baru sih ini teman-teman. Ya walaupun kursinya ini udah kayak kursi yang lama gitu ya, enggak juga sih kalau kursi lama. Ya enggak yang baru plastikan gitu sih, kayak waktu itu naik bis apa namanya Prima Jasa dari Jakarta ke Balaraja itu kan masih ada plastiknya. Ini udah dicopot semua plastiknya. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk fasilitasnya seperti biasa, masing-masing kursi itu disediain itu cup holder sama kantong ajaib. Nah ini. Nah, terus untuk jarak kursinya menurut saya ini masih cukup longgar ya. Kita coba duduk di sini. Ya. Mantap. Ini saya tingginya 163 cm ya, masih bisa selonjoran di kolong sini.
Enak sih, nggak yang nekuk banget gitu. Nah, tapi kalau yang tingginya lebih dari 170 kayaknya agak kesiksa deh. Misalkan duduk di sebelah sini. Ini duduknya di kolong aja biar bisa selonjoran ke sini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus bagian atas seperti biasa ada louver AC. Nah, itu louver AC, terus ada ininya apa namanya, lampu. Ada colokannya nggak ya? Ada sih harusnya, tapi di belakang sini. Oh, ada tuh di situ colokan. Nggak di setiap sih ternyata colokannya. Ada nih colokan nih, nah, USB. Nah, ini ada colokannya, tapi nggak di setiap seat ada. Kecelong-kecelong gitu sini, ada lagi agak ke depan sono. Gitu teman-teman. Di bagian atas seperti biasa ada bagasi. Nah, ini model bagasi pesawat gitu yang bisa dibuka tutup. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau yang di bagian belakang di smoking area, kita coba di sini ya. Ini enak nih kalau duduk di sini, dah damai. Selonjor mania, wuih, enak banget duduk di sini nih. Nah, apalagi di atas kacanya dibuka bisa sambil sebat-sebat bagi yang nyebat ya teman-teman. Tapi saran saya mending nggak usah ngerokok deh, sayang sama kesehatan diri. Nah, ini surprisingly di bagian belakang ini ternyata ada bagasi teman-teman. Jarang-jarang saya nemu bis yang kalau di smoking area itu ada bagasi atasnya kayak gini, tuh. Sama kayak waktu itu naik bis Prima Jasa ke Balaraja tuh juga ada bagasinya. Sama ada ininya, pegangan gitu teman-teman. Buat kalau penumpang penuh berdiri gitu bisa pegangan gini. Kayak gitu. Enak banget. Ya. Nih jarang-jarang sih ada konsep kayak gini teman-teman. Mantap. Nih bagian sini ada apa? Oh, nggak ada apa-apa. Ini bisa buat naruh apa namanya? Naruh barang-barang aja di situ teman-teman. Oke. Nah, ini tarifnya ya teman-teman, dari Bekasi ke Indramayu full trip Rp80.000 ya. Nah, ini ada tarif kawasannya macam-macam, kalian bisa cek sendiri. Misalkan meteran nih dari Bekasi ke Cikopo atau Cikampek itu cuma Rp25.000. Bekasi Pamanukan Rp53.000, dari Cikopo atau Cikampek ke Pamanukan Rp30.000, ke Indramayu Rp60, Pamanukan Indramayu Rp35. Ya gitu teman-teman. Nih kalau tarif kawasannya Prima Jasa tuh kayak gini ya. Jadi beda sama tarif kawasan di bis-bis Jawa Timuran yang modelnya tabel apa kayak tabel piramid setengahan gitu. Tapi ini udah cukup informatif banget sih. Ada kawasan jarak sini ke sininya, tarifnya segini, terus full tripnya segini. Ya gitu teman-teman. Sip. Oke teman-teman, trip kali ini kita ramean ya, berempat. Ini ada Kang Indra, ini ada Bang Rizky BBR. Terus marah naik Nusantara. Oh, naik Nusantara. Enak salah satu. Udah dari Cirebon Patas. Oh, kirain ya ada salah satu. Belum keturunan. Ini yang kemarin naik bis Gunung Harta, makanya kemalaman. Via Selatan. Masih jalan aja. Masih, penumpangnya juga banyak. Tasik rame itu. Mantap ya. Terus satu lagi nih, Bang siapa nih namanya? Alfian, Mas. Wih, Bang Alfian. Mantap nih. Mau kemana nih? Indramayu. Indramayu. Lanjut ke? Pulang lagi. Oh, balik lagi PP. Oh, mantap. Nyobain ya? Cobain. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jam 8 tepat kita bergerak meninggalkan terminal Bekasi ya teman-teman. Nah, ini ada bis Sinar Jaya jurusan Bekasi Sukabumi. Nah, seperti biasa begitu keluar kita masih ngantri dulu. Di depan ada bis Prima Jasa jurusan Bekasi Merak AC Ekonomi. Depannya lagi Bekasi Cirebon Ciledug apa ya? Iya kayaknya Bekasi Cirebon Ciledug kayaknya itu. Nah, ini kita nunggu antrian dulu deh. Oke, ini petugas ngusirnya ya.
petugas langsirnya udah selesai, saatnya berganti dengan driver yang sesungguhnya. Tadi tuh driver langsir ya, ibaratnya tuh kayak cuman majuin bis dari shelter ke sini. Nah, nanti tinggal driver yang sebenarnya tuh naik dari sini langsung berangkat menuju ke kota tujuan, teman-teman. Ini masih mending ya, di bloknya nggak terlalu gelap. Kalau yang bis-bis agak lama kan udah di blok hitam semua. Jadi Damben. Dan si kompor yang Banyuwangi enggak di plak ban itu karena dipasang lampu. Kompor yang ini patrol kemadukan Ramayo. Simpang Bekasi Timur ya teman-teman. Sebelah sana itu jajaran agen-agen bis jurusan Jawa Tengah Jawa Timur. Nah ini kita belok kanan dan kita ngetem di dekatnya LRT City Bekasi di Mall Green Avenue apa ya? Mall apa sih namanya nih? Mall apa? Enggak tahu namanya kurang. Taunya itu ya LRT City gitu ya. Nah, waktu itu kita pernah naik bis Bekasi Bandung Ekonomi yang non AC. Itu zamannya masih ada. Kita naiknya dari sini waktu itu. Nah, sekarang bis Bandung Bekasi yang ekonomi udah jadi AC semua tuh. Udah nggak ada yang non AC. Kayak gitu. Oke, setelah ngetem beberapa menit kita langsung berangkat lagi dan kita masuk di gerbang tol Bekasi Timur. Ini kita bakalan jostol dari sini sampai Cikampek. Kayak gitu teman-teman. Nah dulu bis-bis yang ngetem tuh di sebelah sini nih. Nah sekarang udah ada ketentuannya tuh. Dilarang menurunkan penumpang di jalan tol. Dulu pada ngetemnya di sini. Sekarang udah nggak boleh. Makanya pindah di deket LRT City situ. Gerbang tol Bekasi Timur. Kalau masuk dari sini itu nggak bayar, nanti bayarnya pas keluar. Berapa ya kalau tol Capek tuh? Tahu nggak? Tol Capek berapa sih tarifnya? Murah. Sekali keluar kan? Awalnya bilang kemarin. Oke teman-teman, kita mau bayar karcis dulu. Udah ditarik nih ongkosnya. Bagus ini berangkatnya sekarang kalau kemarin. Kemarin macet Total. Karcis total. Ada yang macet. Cara menjauh di mana? Nah, ketika bis masuk tol ini adalah kesempatan bagi kru untuk menarik ongkos ya teman-teman. Ini barusan kita ditarik ongkos dari Bekasi ke Indramayu itu tarifnya Rp80.000. Ini saya tadi bayarnya pakai uang Rp100.000, kembalian Rp20.000. Ini nih kalau bis Prima Jasa itu terkenal bisnya tertib ya untuk soal tarif. Nggak ada nggak ada kenaikan secara sepihak atau istilahnya tuh ketok tarif gitu. Karena ada kontrolan dan itu ketat teman-teman. Kalau misalkan ketahuan aja berbuat curang, kayaknya hukumannya berat ya. Kayak gitu. Mantap sih. Harapannya banyak bis-bis lokalan yang meteran gitu atau yang ya jarak-jarak menengah gitu yang ada tarif kawasannya itu tertib lah ya. Ya biar penumpang tuh juga enak gitu mau naik bis. Jadi nggak khawatir tarifnya diketok gitu teman-teman. Sip. Di Bekasi Indramayu tarifnya Rp80.000. Nah ini kita masuk di rest area KM 39 untuk kontrolan ya teman-teman. Sama ngisi solar apa ya di sini? Kita lihat dulu aja.
Biasanya sih sambil ngisi solar gitu biasanya. Ini nggak tahu, kita lihat dulu. Macam belum? Nanya ceknya. Nah, itu pas kalau kesana. Tinggal Delapan. Eko Pak, doain bener terangkat sampai. Di Sumatera. Mohon apa? Mohon pamit cek kopo kan apa lu? Mohon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kawasan misalnya. Ada rokok aja. Ada rokok aja. Lain kade. Beraksi kanan kade. Bermuka dua. Lain asing ikut. Ayo nabi. Oke teman-teman, kita udah sampai di Simpang Cikopo. Nah ini kita bakal belok kiri teman-teman menuju ke arah Pantura. Biasanya bis-bis Firman Jasa itu beloknya ke kanan, itu yang ke arah Purwakarta itu sampai Sadang beloknya ke kanan sana teman-teman. Nah kalau bis-bis yang jurusan Cirebonan itu dia keluar di Cikopo ini beloknya kanan, tapi dia putar balik nanti masuk tol lagi gitu teman-teman. Nah kalau yang bablas itu sampai Sadang itu biasanya bis-bis yang jurusan Bandung, Tasik sama Garut yang lewat Sadang Purwakarta, terus kemudian nanti balik lagi masuk ke jalan tol Cipularang teman-teman. Jadi kita belok kiri menuju ke arah jalur Pantura. ALS di livery legend nih yang pakai font kalkulator. Madonna, Jalan Sena. Wow, berasa naik kapal katanya. Trip itu seru tuh kayaknya. Ini kita memasuki wilayah Kabupaten Karawang. Tadi tuh di Kabupaten Purwakarta dan sekarang masuk Kabupaten Karawang. Karena Cikampek itu sebenarnya masuknya wilayah Kabupaten Karawang ya teman-teman.
depannya nanti ada simpang. Kalau lurus itu menuju ke pusat kota Cikampek. Terus nanti bisa ke arah jalur Cikampek Karawang. Nah, kita belok kanan nih menuju ke Simpang Jomin. Simpang legendarisnya kalau pas lagi musim mudik. Iya boleh. Depannya. Pas polisi bu. Yang turun sini nih. Oh ya, di sepanjang jalan ini tuh banyak banget yang jualan peyem. Nah, ini salah satu salah satu oleh-oleh khas di daerah sini ya teman-teman. Peyem atau tape, tapi tapenya tuh yang digantung gitu teman-teman. Selain peyem juga ada ubi cilembu, ya oleh-oleh khas Sundaan gitulah teman-teman. Ada kerupuk-kerupukan juga macam-macam kayak gitu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Simpang Jomin. Ini adalah sebuah simpang yang sangat legendaris kalau pas lagi musim mudik lebaran teman-teman. Tapi itu dulu waktu belum ada jalan tol Trans Jawa kayak sekarang ya. Kalau sekarang ya yang fenomenal ya jalan tol Trans Jawa terus one way gitu ya teman-teman. Kalau dulu sebelum ada jalan tol ini nih, si Simpang Jomin ini selalu jadi tempat liputan mengenai arus mudik kayak gitu teman-teman. Jadi kita belok kanan menuju ke arah jalur Pantura, Indramayu, Pamanukan, Patrol dan seterusnya. Haur Gelis apa? Haur Gelis Indah. Haur Gelis Indah. Dia jurusan Cikarang Haur Gelis ya? Sekarang kita melintas di Jatisari. Wih, SDA Jatisari segede gini. Keren banget. SD loh. SD gede banget. Pasti muridnya banyak banget tuh. Di sebelah kanan adalah SPBU Jatisari. Ini kalau bis-bis Rosalia Indah yang lewat Pantura, pasti ngetapnya di sini. Nggak ngetem sih, kayak isi solar sama checker apa ya di situ. Dulu waktu kita naik bis Rosalia yang lewat jalur Pantura pas arus mudik, itu juga isi solarnya di situ teman-teman.
Indramayu, Pamanukan, patrol Indramayu, Prabu. Kan, Indramayu. Oke teman-teman, kita udah sampai di flyover Pamanukan. Nah, di bawah flyover itu ada simpang, kalau belok kanan itu menuju ke Subang teman-teman. Tembusnya di rumah makan Rosin Resto Subang itu. Nah ya, waktu itu kita lihat bawah ternyata. Waktu itu kita naik bis Bhinneka dari Bandung ke Indramayu juga lewatnya sini. Nah depan itu tuh, simpang depan itu. Pamanukan. Iya tuh. Kalau kita perhatikan ada sebuah pembangunan kayak semacam jalan tol gitu ya. Nah itu tuh adalah akses menuju Pelabuhan Patimban, salah satu pelabuhan besar yang ada di Kabupaten Subang. Peran pelabuhan ini tuh sangat penting, apalagi untuk keperluan industri atau pengiriman barang antar pulau. Asam, Payuna, Pinto, tuh kan, eta ada 5 kilo nah tuh raja nama lo, itu dari diri coba deh gitu, biasa lihat, bola. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu kalau melintas di jalur Pantura. Kita bisa menikmati pemandangan tepi laut utara Jawa kayak gini. Di sepanjang jalur Pantura Pulau Jawa hanya ada beberapa titik jalan raya yang bersebelahan dengan garis pantai utara. Salah satunya di daerah Kandang Haur Kabupaten Indramayu ini. Pokoknya kalau lihat laut itu bawaannya tenang gitu. Kenapa ya?
lewat bilang lo salah. Jadi ceritanya tuh ada penumpang yang mau turun tapi ternyata kebablasan gitu. Nah mungkin si ibu itu tuh kurang paham sama daerah sini ya. Tapi salutnya kru memberhentikan bis di tempat yang aman sehingga si ibu bisa menunggu jemputan dengan nyaman. Ya walaupun habis itu ada kejadian cekcok antar kru sih. Tapi semua berakhir dengan damai kok. Yang penting mah komunikasi kan ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di simpang Larangan ya kalau nggak salah. Di simpang segitiga Larangan kita ambil lurus menuju ke Indramayu Kota. Kalau ke kanan, oh Celeng ya, segitiga Celeng. Kalau ke sana ke kanan tadi itu menuju ke Cirebon via Jatibarang teman-teman. Jadi kita lurus menuju ke pusat kota Indramayu. Oh, bener. Ini jalannya baru diperlebar kalau nggak salah. Dulu perasaan pas lewat sini waktu naik bis Bhinneka itu nggak segede ini deh. Apa udah gede ya waktu itu ya? Saya lupa. Ini ada yang turun di sini. Ini kalau ke kanan ada simpang ke kanan tuh ke arah jalan raya tadi. Nembus ke jalan raya yang jurusan Jatibarang Cirebon. Ini kita lurus. Ini kemarin Agnes ketemunya. Tapi agennya kurang tahu ada. Ini nyampe terminal aja. Ya sampai terminal Pak. Terus dulu yang Indramayu. Yang Gantinya itu apa Indra itu? oh, Dia via Cikopo bisa dah. Tapi nggak ke Ciganea. Jadi cuma bisa ada. Ya, Cikopo Sadang lewat arterinya nanti Sadang tol lagi langsung. Itu menurut planningnya ya. Saya Oh, kurang ada tahu nih. nanti realisasinya mau gimana. Nggak berhasil. Pokoknya nggak berhasil aja masuknya. kita udah sampai di pertigaan apa ini namanya? Ada patung Kijang. Kita belok kanan. Terminal Sindang. Nah, Terminal Sindang ini tempat ngetemnya. Ada bis gitu ya di sini atau bis pariwisata itu? Oh ada bis tuh. Oh pariwisata ya. Ini kalau nggak salah yang ke arah Jakarta nyegahnya di sini deh. Oh. Ini ada monumen Indramayu Kota Mangga Gedong Gincu. Enggak itu di atas. Ya. Karena Indramayu ini terkenal dengan mangga Gedong Gincu ya teman-teman. Tapi yang saya tahu Indramayu itu mangganya yang mungkin banyak dikenal tuh mangga cengkir Indramayu. Tapi ternyata mangga Gedong Gincu juga terkenal juga di Indramayu. Malah saya tahunya mangga Gedong Gincu itu terkenalnya di Majalengka. Begitu teman-teman. Ini buat kalian yang warga warga Indramayu boleh komen di bawah dong untuk komoditas mangganya yang terkenal itu apa di Indramayu ini. Alhamdulillah sudah sampai terminal Indramayu. Oh, itu masih ada Sugeng Raharjo.
Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, tibalah kita di Terminal Indramayu. Nah, untuk catatan waktunya kurang lebih kayak gini ya. Pak, hatur nuhun pisan, sehat terus. Mudah-mudahan rame Pak ya ini. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di Terminal Indramayu. Jam 12 lebih 8 menit. Nah, lebih 7 menit apa ya? Ya gitulah. Alhamdulillah tiba di Terminal Indramayu lagi teman-teman. Perjalanan kurang lebih 4 jam dari Bekasi menuju Indramayu. Sekian perjalanan road trip dari Bekasi menuju Indramayu dengan bis Prima Jasa. Kesimpulannya, ini bis recommended banget. Dengan harga tiket 80.000 sudah bisa menikmati perjalanan dari Bekasi menuju Indramayu maupun sebaliknya. Nah, dapat armada yang nyaman, ber-AC dan bersih pula. Mantap kan? Kalau mau jarak pendek pun bisa karena ada tarif kawasannya. Intinya mah kalau naik bis Prima Jasa itu udah pasti tarifnya tertib sesuai tabel tarif. Buat warga Indramayu, Patrol, Pamanukan, dan sekitarnya, bis Prima Jasa ini bisa jadi andalan kalau mau bepergian ke ibu kota maupun sebaliknya. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentar video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nono Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nono Trip upload setiap minggunya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.